Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Cahyo, biasa dipanggil Arif. Untuk saat ini saya hanya fokus sebagai mahasiswa saja dan belum bekerja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari forum berjudul Hambatan Psikologis versus Hambatan Teknologis dari mata kuliah Digital Bisnis Fundamental. Seperti yang kita tahu, adopsi layanan digital terus berkembang, tetapi pada kenyataannya masih banyak konsumen yang ragu untuk menggunakannya. Ada dua jenis hambatan utama, yaitu hambatan psikologis dan hambatan teknologis. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih sulit diyakinkan? Selanjutnya, kita masuk pada bagian pertama, yaitu definisi dan karakter hambatan. Hambatan psikologis muncul dari faktor mindset, misalnya seperti rasa takut, kurang percaya, dan persepsi tidak butuh layanan digital. Hambatan ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta opini sosial. Sementara hambatan teknologis bersumber dari faktor objektif, misalnya keterbatasan perangkat, koneksi, serta keterampilan digital. Hambatan ini biasanya lebih mudah diidentifikasi dan bisa diatasi dengan solusi pelatihan atau peningkatan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, nah, masuk pada perbandingan kritis dari dua hambatan ini. Kalau kita bandingkan, hambatan psikologis bersifat emosional dan subjektif, sedangkan hambatan teknologis bersifat objektif serta lebih ke teknikal. Hambatan psikologis butuh waktu lebih lama untuk diatasi karena terkait dengan kepercayaan atau trust building. Sedangkan hambatan teknologis bisa diatasi relatif lebih cepat dengan training ataupun kemudahan akses. Dampaknya pun juga berbeda. Orang dengan hambatan psikologis bisa menolak adopsi maupun punya akses. Sedangkan untuk hambatan teknologis membuat orang mau mencoba tetapi tidak bisa karena keterbatasan alat yang ada. Contohnya pada psikologis, takut saldo hilang di e-wallet, sedangkan di teknologis tidak punya smartphone 5G ataupun 5G yang lagi booming sekarang. Selanjutnya, nah, manakah yang lebih sulit? Menurut pendapat saya pribadi, hambatan psikologis lebih sulit diatasi. Ada tiga alasan saya mengapa mengatakan hambatan ini lebih sulit. Yang pertama adalah membutuhkan trust atau kepercayaan ini perlu dibangun dalam waktu yang lama, tidak dalam semalam, melainkan perlu pengalaman positif yang berulang dari pengguna. Untuk yang kedua, psikologis sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Misalnya ada isu hoak, pengalaman yang buruk dari orang lain. Ya, selanjutnya yang ketiga, teknologi berkembang lebih cepat dan skill bisa ditransfer, tetapi mindset lebih lambat berubah. Contohnya, meskipun mobile banking sudah ada lebih dari 10 tahun, masih banyak nasabah yang memilih Android di teller karena merasa lebih aman. Selanjutnya, nah, ilustrasi atau case nyata yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, misalnya banyak orang tua yang memiliki smartphone, namun bahkan sudah diajari oleh anak-anak mereka memakai e-wallet. Namun masih banyak yang menolak karena takut uangnya hilang. Ini dapat kita pahami karena pemakaian e-wallet ini tidak ada bukti fisiknya memegang uang. Jadi banyak kalangan orang tua yang masih takut. Selanjutnya di pasar tradisional juga begitu. Pedagang muda lebih cepat menerima adopsi pembayaran lewat QRIS, sementara pedagang yang lebih senior masih ragu karena terbiasa memegang uang secara fisik. Artinya, masalah utama bukan di teknologi, tetapi di kepercayaan dan kebiasaan. Selanjutnya, studi kasus hipotesis fintech di daerah minim literasi digital. Sekarang mari kita bayangkan, misalnya kita meluncurkan aplikasi fintech di daerah dengan literasi digital yang rendah. Kita akan menghadapi dua tantangan sekaligus. Yang pertama, tantangan psikologis yaitu rasa takut dan kurangnya kepercayaan pada sistem non-tunai. Yang kedua yaitu tantangan teknologis, yaitu keterbatasan perangkat, internet, dan keterampilan. Tapi jika kita lihat secara prioritas, terus atau kepercayaan tetap menjadi faktor utama, karena tanpa kepercayaan, meskipun kita memberikan smartphone gratis, mereka tetap enggan menggunakannya. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan fintech?
Di sini ada tiga langkah utama yang bisa dilakukan, yaitu pertama, edukasi dan literasi digital. Misalnya dengan workshop berbasis komunitas, demo langsung di pasar atau desa, serta konten edukasi dalam bahasa yang lokal. Kedua, membangun kepercayaan. Misalnya dengan pemberian garansi keamanan, jaminan uang kembali, atau bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar lebih meyakinkan mereka. Yang terakhir ada pendekatan teknologi bertahap. Dengan aplikasi yang sederhana, menampilkan fitur dasar terlebih dahulu, serta menghadirkan agen lokal yang siap membantu masyarakat ketika ada masalah. Penutup, sebagai kesimpulan, hambatan teknologis memang nyata, tapi relatif lebih mudah diatasi dengan akses dan pelatihan. Yang lebih sulit, menurut saya, justru hambatan psikologis, karena menyangkut dengan kepercayaan dan persepsi nilai. Oleh karena itu, strategi utama fintech maupun layanan digital lainnya adalah membangun kepercayaan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan transfer keterampilan. Seperti kata pepatah, teknologi bisa dipelajari, tetapi kepercayaan harus dibangun dari awal. Demikian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.